Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 11 yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan pelajaran online kali ini kita akan membahas kurang penak ya. Hakikat manusia. Hakikat manusia, hakikat penciptaan dan lain sebagainya. Peta konsepnya kita lihat terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, An-Nahl, Al-Baqarah, Az-Zariyat, dan satu hadis riwayat Bukhari ya. Hadis yang berbicara terkait dengan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, dan dikaitkan dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di sana disebutkan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat disimpan dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, kemudian jadi tulang, dibungkus jadi daging lagi, kemudian menjadi satu makhluk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi Quran surat Al-Mu'minun ini sudah sangat jelas sekali menjelaskan bagaimana rangkaian proses penciptaan manusia. Jadi di buku juga sudah ada ya lengkap terjemah lafziahnya. Jadi kalau mau bikin, tulis ayatnya dulu, terjemahnya tidak usah ditulis di bawahnya kayak ini ya. Jadi terjemahnya bisa dibikin di atas, tulisan Arabnya miring-miring itu loh, kayak arti, bisa arti per lafaz. Jadi sekalian buat menghafalkan, tidak usah bikin tabel yang seperti di buku. Kalian garis bawahi mana-mana yang kalian anggap susah untuk dihafal, biar mudah untuk membacanya, mudah untuk menghafalnya. Nah, kalau ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ini banyak ayat-ayat yang mungkin baru kita dengar, jadi harus dihafalkan benar-benar. Saripati, min sulalatin, daging, lahmun, kemudian nutfah, air mani, dan lain sebagainya, dihafalkan semuanya ya. Jadi sikat saja ya, maksimal 10 menit, semoga nyandak. Quran surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik ya. Diuraikan dari proses pertumbuhan di dalam rahim, kemudian jadi makhluk sempurna, proses biologisnya seperti apa, ternyata Quran itu sudah tahu. Jadi sudah sangat detail sekali dijelaskan di Al-Mu'minun. Mungkin lebih detail lagi kalau dibahas di dalam pelajaran biologi. Jadi nanti di sana nanti dipaparkan lagi bagaimana bisa dari air mani di dalam rahim kemudian bisa menjadi sesuatu yang melekat dan menjadi segumpal daging. Prosesnya seperti apa, mungkin nanti kalau mau tanya sama guru biologi bisa dijelaskan lebih detail lagi. Secara garis besar ayat ini sudah bisa menjadi titik pijakan awal untuk sebuah penelitian mungkin ya. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh bagaimana Al-Quran ini bisa memberikan titik terang lebih zaman dahulu loh, padahal zaman Nabi, bagaimana Nabi waktu itu bisa memberikan informasi sedetail ini terkait dengan penciptaan manusia ya. Itu yang Al-Mu'minun secara garis besar seperti itu. Kemudian masuk yang kedua, waduh tipu HP nih, An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi tujuannya setelah jadi dari Al-Mu'minun, setelah keluar menjadi anak,
pada awal mula lahir itu orang ngerti apa-apa, ora iso mlaku, gak bisa mendengarkan dan lain sebagainya. Kemudian Allah anugerahkan pendengaran, penglihatan dan hati. Paling penting itu ya hati, itu hati nurani itu agar bisa bersyukur. Itu tujuannya hidup itu ya untuk bersyukur. Itu tadi masih terkait dengan al-mukminun tadi ya. Jadi pendengaran disebutkan pertama oleh Allah sebab pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali digunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Jadi dengarkan dulu kalau mau mengetahui suatu hal, mau belajar itu yuk telinganya dipakai dulu, baru dilihat ngajari apa toh kayak, baru menggunakan hatinya untuk bisa membedakan mana yang harus diambil dan mana yang tidak dan lain sebagainya. Jadi fungsi hati itu tergantung kalian sendiri tergantung kita menggunakan. Tujuannya apa terakhirnya? Agar kita bisa lebih banyak lagi bersyukur. Kemudian lanjut Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Nanti jelasnya kalian baca sendiri ya di buku ya. Di sana dijelaskan bahwa ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu, dan lain sebagainya. Panjang sekali ini ayatnya. Jadi di situ disampaikan informasi bahwa menciptakan manusia yang pertama itu yaitu Nabi Adam. Kemudian terjadi dialog di sana dengan malaikat, dengan Allah, menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah Allah di muka bumi, yaitu manusia. Kemudian apa itu khalifah? Ya, khalifah itu yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang, dan ulama mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah. Jadi yang mewakili Allah di bumi itu siapa, itu disebut dengan khalifah. Kemudian terjadi pertanyaan antara malaikat dengan Allah ketika itu ya. Jadi lebih detailnya dibaca di situ ya. Ini lebih kepada penganugerahan apa istilahnya, khalifah kepada manusia. Bagaimana proses awalnya ayat khalifah, tentang khalifah ini turun di bumi, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ini ya. Kemudian Az-Zariyat ayat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadamu. Jadi tujuan utama penciptaan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, manut kepada Allah. Walaupun nanti ada dua pembagi ya, ibadah itu dibagi menjadi dua, ibadah madhoh, ibadah yang ditetapkan ketentuannya pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat dan haji, dan ghairu madhoh, ibadah yang belum ditetapkan ketentuan secara khusus. Contohnya ibadah dalam menyantuni fakir miskin, berbuat baik di lingkungan kita dan lain sebagainya, dan muamalah dan lain sebagainya ya. Sama aja semuanya terkait dengan ibadah. Semua yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dihitung ibadah kalau bisa menghasilkan amalan-amalan yang baik ya. Jual beli juga bagaimana jual beli yang baik, orang ngapusi dan lain sebagainya. Piket di kelas juga, piket kalau dilandasi dengan rasa ikhlas juga dinilai ibadah, mendapatkan pahala. Oke. Itu tujuannya jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah di bumi. Salah satu-satunya malahan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis riwayat Bukhari, ini satu aja yang kita bahas, sudah 10 menit ya. Dan bahwa kami Allah Abu Nuaim dari Mas'ar bin Ziyad bahwa aku mendengar Al-Mughirah. Jadi ini urutan sanadnya ya, dihafalkan di orang-orang yang sebelum Nabi sesudah Nabi yang diriwayatkan terkait dengan hadis ini. Nanti kita pelajari di
harus dipelajari rung iki sing hadis yang terkait dengan sanad ini, urutan sanad. Karena hadis itu disampaikan yang paling bagus itu yang mutawatir ya, yang lewat banyak orang. Kalau ini Bukhari dan Muslim itu disebut dengan Shahihain karena dianggap lewat banyak jalur, dianggap semua hadisnya itu mutawatir, padahal tidak semuanya sahih. Ada beberapa juga yang ditemukan ternyata tidak sahihnya. Ini yang Bukhari. Ketika Nabi bangun untuk mendirikan sholat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betis, beliau diminta keterangan tentangnya. Maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu tugasnya manusia itu ya bersyukur, itu tadi semuanya kembali kepada syukur. Orang itu diciptakan di dunia, dikasih panca indera, penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuan paling utamanya yaitu agar bersyukur dan beribadah kepada Allah. Oke, demikian ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di e-learning, di timeline atau via WA juga bisa. Tugasnya adalah jelaskan proses penciptaan manusia. Mungkin ini lebih kepada Quran surat Al-Mu'minun tadi ya, yang pertama. Berdasarkan Al-Quran, beri ilustrasi semenarik mungkin. Jadi tidak harus ditulis dalam bentuk cerita paragraf itu ya, apa jenengane, susunan kalimat, tapi bisa menggunakan ilustrasi, gambar-gambar dan lain sebagainya semenarik mungkin. Tulis ayatnya juga, itu berdasarkan ayat apa, Quran surat apa, ayat berapa, terus di bawahnya proses-prosesnya bagaimana sampai bisa jebrol jadi manusia. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.